شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الجبار الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والصلاة والسلام على نبي المختار وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد. Pendengar sekalian, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ratusan bahkan ribuan kenikmatan yang kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Bahkan seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya tidak akan cukup untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada sebaik-baik manusia, panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah, ajak keluargamu ke surga. Demikianlah tema yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pendengar sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya. Layaknya sebuah kapal yang berlayar, maka seorang ayah adalah nahkodanya. Hendak berlabuh kemanakah suatu kapal, maka itu tergantung pada nahkodanya. Begitu juga rumah dengan keluarganya. Kemanakah ia akan membawa keluarganya, maka itu tergantung pada dirinya. Seorang ayah adalah imam bagi keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan bisa juga diartikan dengan seorang suami adalah pelindung bagi istrinya. Dan Nabi Muhammad SAW beliau juga pernah mengatakan, "War-rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Dan seorang laki-laki di dalam rumahnya adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka dengan begitu, seorang ayahlah yang memiliki tugas untuk membimbing keluarganya, menanamkan nilai-nilai agama di dalam keluarganya untuk fondasi kehidupan yang islami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam rangka menjaga diri dari api neraka, setidaknya terdapat 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, hendaknya seorang ayah membekali atau mengajari keluarganya atau mengajak keluarganya untuk menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, mengajak keluarga untuk melakukan ketaatan. Maka setelah seorang ayah mengajari atau mengajak keluarganya untuk menuntut ilmu, maka ajaklah keluarganya untuk mengamalkan ilmunya dengan cara mengerjakan kewajiban-kewajiban seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, berkata jujur, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dan setelah berhasil mengajak kepada perkara kewajiban, maka ajaklah kepada perkara-perkara sunnah seperti puasa Senin Kamis, sedekah, menebarkan salam, dan sunnah-sunnah lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Yang ketiga, hendaknya seorang ayah melarang keluarga dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin sekalian, hal ini merupakan salah satu dari bab amar ma'ruf nahi munkar. Dan apabila amar ma'ruf nahi munkar saja wajib bagi setiap muslim, maka terlebih lagi bagi seorang ayah atas keluarganya. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika at'aful iman." Siapa saja di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan kedua tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya, dan itu termasuk dari selemah-lemahnya iman.
Demikianlah yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya sampaikan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.